Muhammad. Monggo dipun aturi lenggah rumiyin. Mas tutup mas, depan mas. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yo. Tertib, sahabat tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. وأكرم منزلته عند حضرة السلطان المملكة الحبية وجعله واسطة العظمى بهذه لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه بكل لحظة ونفس حضرة المحترم والمكرمين para sesepuh para ulama. Mangser ya. Mangser jagung. Mangser jagung. Mangser jagung. Iya, tidak berarti mengurangi takdim hormat kita kepada para beliau dan yang saya hormati bapak-bapak Wassalamualaikum Pengurus Tanasi Pemerintahan Pemuda Bapak Provinsi Bupati Bapak Kandim Bapak Kapolres Bapak-bapak Tanasi Pemerintahan Sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan panitia negara dalam rangka Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mensiarkan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang saya hormati Pak Camat, Pak Jalani, Pak Kapolsek serta jajarannya, Pak Kepala Desa, Pak Kepala Kelurahan, khususnya desa Tukumaja. Hadirin walhamdulillah rahmatullah. Malam ini kita sempat berkumpul demikian walaupun sudah jam 12 ke atas masih semangat dan giat menandakan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dimasukkan jajaran yang pernah ditanyakan oleh sahabat Anas bin Malik. Maka sah
Rasulullah. Kata dia Nabi Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya balik kepada sahabat Anas, ada salah kamu sudah siap untuk menghadapi yaumul qiyamah? Tidak, belum ya Rasulullah. Kecuali aku ini mencintai modal saya. Saya mencintaimu dan saya mencintai Abu Bakar dan saya mencintai Sayyidina Umar, Nabi sahabat. Hanya itu yang amal saya, tidak besar sholat saya, tidak puasa saya. Maka Rasulullah harus menjawab, al-mar'u ma'a ahabbahu. Kelak manusia itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Kita sepakat, kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada contoh-contoh orang yang alamat cinta kepada Rasulullah, pasti cinta kepada para sahabatnya. Kalau cinta kepada Rasulullah, cinta sahabatnya, pasti cinta kepada pewarisnya adalah para ulama. Kalau cinta kepada para ulama, para sahabat, pasti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak bisa dipisah-pisahkan pada alamat cinta kepada Rasulullah, cinta sahabat, cinta ahli bait Nabi, cinta kepada para ulama, cinta kepada para ulama. Bila mana cinta ini kita selalu berkembang, insya Allah akan memperlekat, akan mempertingkatkan keukuhan kita antara sesama kita, akan meningkatkan ibadah kita karena kita selalu akan meniru perilaku apa kepada orang-orang yang dicintainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian ikhya sunnah, menghidupkan sunnah, menghidupkan gaya-gaya Nabi. Kita tidak akan keparahan motor, tidak kepaten motor. Dengan kita meriwayatkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengenal lebih jauh siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekadar mengenal Rasulullah Rasul dan Nabi secara keimanan tidak, tapi akan lebih jauh dan berkenal kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Seseorang yang telah didatangkan kepada kita semuanya didasari dengan wajah Rasulullah bin Muhammad azizun alaihi ma'antum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Kalau kita artikan pada bahasa Jawa, wajah aku teman-teman Indonesia akan menang siriramu itu Rasulullah, seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut pangkatnya. Allah Ta'ala itu memperintah dan mengangkat seseorang yang menjadi utusan bukan sekadar sebatas Rasul, tapi sifatnya telah dicontohkan, dipaparkan kepada umatnya. Apa di antaranya sifat Rasulullah yang sifat dari kalangan manusia, bukan jin, bukan manusia. Manusia yang mempunyai sifat azizun, orang yang sangat peduli, orang yang sangat berat. Karena apa? Alaihi ma'antum, hatinya tidak tega apabila melihat keberadaan umat itu sendiri, dan berat rasanya untuk menanggung umat tersebut, dan selalu akan menjaga kepada keberadaan umat dari dunia itu sampai akhirat. Nah, diringkas oleh Allah Ta'ala mempunyai sifat azizun alaihi ma'antum harisun alaikum, sumbernya mas apa di antaranya bil-mu'minina ra'ufur rahim. Wa asma Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita akan mengenali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Begitu cintanya, begitu sayangnya kepada umatnya, sampai dalam dari kubur saja yang ditanyakan bukan istrinya, bukan keluarganya, tapi kaifa mati ya Jibril, bagaimana keadaan umat ini? Maka padahal malaikat Jibril sudah menjemputnya dengan pakaian-pakaian dari jannah yang luar biasa. Rasulullah tidaknya yang ditanya kaifa ummati ya Jibril,
kalimahnya simpel, hebat amat. Tapi kalau kita berbicara kamu bicara, istilah kita akan berbicara. Kita akan berbicara apa di antaranya sejauh mana tanggung jawab kita, karena kita itu mendapatkan risalah dari baginda Nabi Azizul alaihi ma'antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita tanya kepada diri sendiri, sejauh mana kita saling mencintai di antara sesama kita. Apakah kita menjadi umat yang selalu memberikan keberat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kapan kita akan menjadi umat yang selalu membahagiakan, bukan menyusahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa pikiran Rasulullah di dalam kuburnya itu tidak melihat keberadaan umat? Hayati indallahi khairul lakum wa mamati indallahi khairul lakum. Hidupku ketika hidupku untuk kalian baik semuanya. Ketika matiku pun di dalam barzah untuk kalian baik semua. Bagaimana tidak ketika umat itu baik, kompak, rukun, luar biasa, saling menasihati, saling mengayomi. Allah Ta'ala memberitahu kepada itulah umat yang dia habisi. Tapi ketika umat yang sudah pecah belah, jangan tanya. Ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, itulah umat yang tidak adanya begitu ya Muhammad. Rasulullah susah. Nah kita ini akan menjadi umat yang akan selalu menyusahkan baginda Nabi SAW. Apa yang harus kita berbuat? Apa yang harus kita berbuat? Ayo kita kembali kepada sabdanya Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala apa di antara sabdanya, katakanlah wahai kekasihku, bila mana kalian cinta kepada aku, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat cinta kepada aku ada mandatnya. Rasulullah diberi mandat oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang mufrad, tidak menggunakan kalimat jamak. Fattabi'uni, itu hebatnya. Ikutilah aku dan ikutilah kita dan ikutilah kami, tapi tandes. Ikutilah saya. Yuhibbukumullah, dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengerti mencintai kepada Allah, pada pintunya adalah Rasulullah, kita akan tahu makna apa yang telah diturunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata Allah kalau tidak salah, kalimatul hudan kalimatul masjid. Kalau masjid mesti memerlukan fa'il. Nah fa'ilnya siapa? Dari Alkitab? Tidak. Yang dituruni tempatnya, keturun-turunnya dari Alkitab siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hudan adalah fa'ilnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dari Alkitab la raiba fihi. Akan menafsirkan Quran tanpa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau menafsirkan Al-Quran, ya adalah harus lihat pintunya. Siapa? Ya pintu yang diturunkan kepadanya adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti tahu apa yang sebenarnya makna lil muttaqin yang dicontohi oleh siapa? Oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh yang ringan saja. Orang kalau tiap sholat harus ambil air wudhu. Apakah wudhu kita itu hanya mentaati karena perintah karena farz untuk sholat dan tidak sah? Apakah wudhu kita mencapai dagingnya atau tidak? Kalau wudhu kita mencapai dagingnya, dunia ini aman. Tidak usah yang tinggi-tinggi lah pelajaran ini. Ambil dari air wudhu saja, luar biasa. Apa di antaranya? Ketika kita berkumpul sunnah, itu bukan wajib. Membasuh tengkuk sunnah, itu bukan sesuatu yang wajib. Membasuh dok, namanya membasuh tengkuk. Nah, si wajib, kenapa tidak istrinya dorong membasuh? Nah, yang dicuci muka kita ini ada bagian yang walaupun tidak termasuk bagian udwan minal raksi dan udwan minal wajhi, anggota dari tempat muka, termasuk mata, termasuk hidung, termasuk mulut. Jadi kena air itu tidak kalau tinggi.
Terkena? Nah. Terkena. Nah, berapa kali kita wudhu? Setiap hari kalau sholat 5 waktu, ada yang udah makan wudhu, tidak pernah batal wudhu, walaupun tidak pernah batal wudhu, supaya mendapat pahala. Nah, syukur wudhu lagi, walaupun belum batal, untuk menambah pahala syukur wudhu. Itu doanya. Nah, kalau kita air wudhu tersebut sampai yang satu wudhu 3 kali basuh muka. Berarti kalau 5 wudhu berarti 3 kali 5 alias 15. Satu hari membasuh muka 15 kali. Kalau 1 bulan 15 kali 30 hari. Berarti berapa? 450. 450. 450 tidak 60 berapa? Kaget. Coba. Tahu. Ya. 75 itu jam setengah. Ya, sholat kita itu kalau nanti dulu bersolat kita itu 5 menit paling lama itu 5 menit. 5 menit bersolat itu stop luar biasa dari sholat khusus itu kayak apa? Padahal pernah zaman dulu pakai. Mereka tenang berdor di kereta ya. Lah 5 menit saya. Salah kita 5 menit kali 5 waktu berarti 25 menit. 25 menit kali 1 bulan berarti 750 menit. 750 menit dibagi 60 berapa? 12 jam setengah. Niku umurnya serta sing sebulan dia akan sholat dalam hidup waktu mung 12 jam setengah sing sebulan. Nah, kalau 1 tahun berarti setengah hari, 12 jam setengah berarti kan setengah hari kali 12 dina umurnya setahun mau 6 dina sholat. Ini dengan waktu ini belum dipotong masa akil balik. Umpamanya yang apa kita bareng umur yang udah jawab. Amin. Gimana itu? Nah, umpamanya umur 60 dipotong 15 tahun masa akil balik. 45 tahun berarti 6 dina ping 45 dina umur 270 dina umur sudah tahu diri waktu ini kan sholat tok umur 270 dina lihat kan waktu dulu hajinya jadi sudah 270 dina jadi mau dari sejuta dari batu ini 10.000. Ini satu. Tapi sholat kita mau hitungan waktu banyak yang tidak masuk akal. Tapi karena rahmatnya Allah Taala luar biasa, bisa mengambil rahmatnya Allah Taala, ya sebab dengan amal sholat. Yang wudhu itu tadi caranya syaratnya sholat. Menggunakan air wudhu. Sholatnya sudah istimewa. Nah, kita bertanya wudhunya kembali tadi. Sudah sejauh mana kita menggunakan wudhu tersebut? Itu yang kita tanyakan. Apa hasilnya membasuh muka? Apakah hanya hasil bersih saja? Kalau orang yang tahu mencapai batinnya dalam wudhu mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Semakin tawadhu, rendah hati, tidak egoismenya tidak ada, hatinya itu bersih luar biasa. Dengan berkah air wudhu tersebut. Sebab sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila seseorang membasuh air itu
maka keluar beberapa dosanya dari mukanya. Itu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tiada. Maka semakin bersih semakin tawadhu, luar biasa. Tidak menonjolkan siapa aku. Penyakit ananinya itu paling berbahaya, paling repot jadi penyakit ananinya. Kalau bahasa sekarang ananinya ateisme. Dengan barakatul wudu kita semakin hendak. Selain daripada itu, mata yang terkena wudu. Sejauh mana mata kita sudah dibersihkan oleh sebab air wudu? Benar. Ada filternya atau tidak? Atau susah melihat kejelekan orang lain? Kebenaran itu kekurangan si anak penanam modal ya. Dia punya modal apa yang orang itu? Ya. Ini yang mungkin dia harus berubah hasilnya yang baik. Ngomong. Sing ngomong akhinal mukmin. Sing ngomong akhinal mukmin. Anak mukmin akhul mukmin ini. Yang kita buka ayatnya saudara mukmin kita. Tapi kalau kita hanya filter ayatnya kanannya mukmin. Kancah mukmin di Indonesia ada dua persaudaraan. Yang pertama adalah saudara seagama, sebangsa, setanah. Yang saudara yang kedua adalah sebangsa, setanah air. Bukai wong Kristen, Buddha, Hindu, masa bodoh nyuruh kaya wong Indonesia. Kalau kita melihat Indonesia itu besar, tidak melihat si A, B, C. Itu bahasa kita. Bila boleh ngomongin. Kita mampu menutupi aibnya saudara-saudara kita mukmin atau tidak? Atau kita dengan modal tahu aibnya saudara mukmin kita buka untuk kepentingan. Kita harus tahu di sini orang yang bisa menutupi aibnya saudara mukmin diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berarti karena yang sebenarnya dia mengurus jadi nolok. Tanya ya siapa yang dilakukan oleh Khatibul Asam. Namanya Syekh Khatibul Asam itu tadinya bukan Asam. Maknanya Asam budak. Ya. Karena apa disebut budak? Orang bertarung minuman yang lebih kupikur mengunggah bala-bala bocor di sore. Prof, ngentuk biasa ada ngomong. Gaya pamandang. Ya Allah. Istilah suara itu gede mana? Lagi kecil. Kalau terasa tahu kalau orang itu malu luar biasa. Assalamualaikum. Berapa jawab kalau saya ketemu atau apa? Assalamualaikum. Sampai keras. Kalau si ibu itu tadi langsung mukanya heran alhamdulillah apa berarti dia mau untuk sesuatu aku sudah berdua kayak gue dan aku maka tujuh kalau timur asal kayak gitu ibu itu bahwa sahabat tidak tuli tidak budak nongkar ini untuk saudaraku ini itu juga supaya kena cairan orang yang itu mencari keuntungan. Nah, itu barakah saya apa? Nih, mata bisa menutupi sekali lagi kita omongkan bisa menutupi aib kancah mukmin, aib bebas. Yang kedua, mata ini, telinga juga kena air wudhu itu syarat. Mbah Kuping, anggota Manal itu dua punya filter kupingnya aja ngurusin kanak cus mana sing kanak cus nenek seneng kalau mengingat umat yang pecah belah seneng kalau melihat bangsa yang pecah belah jaga filter kita pakai lebih-lebih akan menghadapi dua pilihan boleh beda partai boleh beda bendera partai boleh beda. Ingat, sebesar apapun partai Indonesia besar. Silakan
Bendera partai silakan apa ngajar demokrasi. Tapi ingat merah putih cuma satu. Nanti kata nanti diganti rela atau tidak? Tidak. Nasional itu sesuatu yang ini kuping saja jadi bahwa jalan saya dianggap berita sengaja menggoyah. Nah kita jangan terpancing dengan masalah hoax dan lain sebagainya yang berakibat pecah belah umat, pecah belah bangsa. Ini kuping gitu. Apa-apanya mau monitornya isi mau monitornya kok melalui sabadiah atau melalui korban jangan bagian pikir. Ya, kuping memang dikir illallah. Ya, terus bagaimana cara kita ada nyong masuk pada orang terkepikir itu luar biasa. Tapi kalau itu bisa mempengaruhi batinnya tidak. Batinnya ini tempatnya segala macam penyakit. Takabur gornya hati, sombong gornya hati, dimangsa derek gornya hati, dimangsa derek gornya hati, hasut dengki apa gornya dan hati apa bersih hati, kalau dia berdina bersih rakyat kupingnya matanya sama sapi itu itu bersih, lakukan bersih hati. Kalau bersih hatinya satu apa? Allah bidikrillah kita pernah dulu bersih hati. Di samping kita pikir dalam barakah la ilaha illallah la ilaha illallah rumah sakit bersani dibicarakan dengan Allah Ta'ala rumah sakit umum rumah sakit didengarkan oleh Allah Ta'ala kalau merasa diingat oleh Allah Ta'ala didengarkan oleh Allah Ta'ala karena barakah pikir lisannya pun sudah terlatih pikir lisan Al-Qur'an dan sebagainya kalau sudah biasa ikut sunnah kanjeng Nabi dengan Al-Qur'an dengan begitu. Yang kedua, lisan pun sama biasa dilatih la illallah dilatih subhanallah selawat dan lain sebagainya. Pelaku orang besar adalah kepikir buntung rokok panas saya apa tapi kebiasaan zikir, kebiasaan tasbih begitu mengucapkan subhanallah. Mana sesuatu Allah, ibarat nikmat alhamdulillah. Tapi kebiasaan ini ngono sikil apa? Kebiasaan. Atau lain kata dari itu. Dan keluarnya sudah kebiasaan, banyak tidak baik. Tapi coba biasa salawat Nabi, belajar tasbih, insya Allah karena sudah terlatih. Nah itulah telinga yang tidak sama, perangan bagaimana kita terlatih. Mulut kita tidak sama. Kita berbicara tidak menyakiti antara mukmin, ahal mukmin, al-muslim, ahal muslim. Kita tidak menyakiti sesama aib. Bagaimana kita menjaga keterusan. Dunia ini tidak repot. Maka dari itu perlunya kita selalu bercermin kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana kita selalu bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan tahu begitu hebatnya wudhu itu baru wudhu, belum lain-lain. Maka dari itu akan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Sudah cintanya kepada Rasulullah luar biasa, cintanya kepada para ulama, para habaib, para awliya luar biasa, tambah semakin kuat imannya. Itulah sebab terakhir Rasulullah sabda, kadar iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada Nabi. Ini cinta kepada Nabi kemenangan, iman semakin kuat. Lama cinta kepada Nabi nambah, ya mengalahkan. Makanya cinta kepada Rasulullah kemenangan iman dengan apa? Dengan mendengarkan pengajian maulid begitu. Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pikiran mengucapkan dalam selawat? Apalagi dalam Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika
kalimat mukhotbah kepada halayak kita kajian sesama ngomong di dirinya ya pulang ya sama sobat dan ya mestinya ingatkan jadi kalian memang potong bulu seolah-olah anjing Nabi kayak hadir dan cici karena bisa suara kayak itu luar biasa selalu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba dibaca sallallahu alaihi wasallam wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa khalqihi alaika wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh maksudnya Nabi biasa terlatih dan waktu kita makan kiamat kita merasa bahwa Rasulullah seperti di depan kita. Kalau sudah kita merasa kajian Nabi selalu di depan kita, yang luar biasa, terlatih demikiannya. Makanya kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya orangnya katanya tidak ini. Tapi ada kalanya orang memanfaatkan hadis itu lalu dibalik anak. Orang mengajarkan minggu posisi imannya. Wong Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya jauhkan kecintaan umat Nabi ini untuk gampang yang sudah diajarkan dengan negara Nabi ini diajarkan dengan negara Belanda dengan diajarkan dengan negara para ulama diajarkan dengan negara para awliya untuk umat bisa dihancurkan. Semoga nama kawan itu menghancurkan pemerintah. Jauhkan kepercayaan kepada pemerintah, bikin hoax dan lain-lain dan sebagainya supaya tidak percaya kepada pemerintah. Cari segala kesalahan apapun nanti kepada TNI-nya, kepada Polri-nya, kepada sesama kita. Diproses terus dengan begitu nanti bangsa ini mudah pemerintah ini mudah dihancurkan. Baik bangsa kalian yang membanggakan, relakan diri terpecah belah. Tidak. Apa? Kepada seluruh jamaah yang berbahagia untuk safari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam besok malam bertempat di Rumah Mas Nabi Desa Kemuklen Karsana. Desa Kemuklen Karsana. Mudah-mudahan sekali lagi panjenengan semua dikasih kesehatan, dikasih umur panjang, dikasih barokah, hingga besok bisa bertemu kembali pada safari Maulid putaran yang ke-23 di Karsana. Amin ya rabbal alamin. Bisa jalan. Dan Bansor kawal. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kerawahannya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat jalan, selamat sampai rumah masing-masing. Sekali lagi besok kita bertemu kembali besok malam di Kemuklen Karsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan coba. Demi Allah. Harus jalan. Mana bom aku? Bom. Apa sendiri? Waduh salah. Saya di kokot. Waduh salah mata. Udah nggak ada orangnya, udah turun.
Foto maning. Yakin no, Mas? Mas. Foto rin ng gae, kantan. Kantan niya orang apa?